Fabio Quartararo harus puas berada di posisi ke-11 pada balapan terakhir MotoGP di Valencia. Pembalap asal Perancis itu kalah dari rekan setimnya asal Italia Franco Morbidelli yang berhasil menyalip Alex Espargaro dan Maverick Viñales di tikungan terakhir dan menduduki posisi ke-7. Juara 2021 itu terpaut 12 detik dari pemenang balapan Pecco Bagnaia. Ada alasan kenapa penampilan Quartararo di Valencia itu biasa-biasa saja. Pada hari Sabtu, setelah penampilan singkatnya di sprint, pembalap berusia 24 tahun itu mengatakan bahwa ia memiliki feeling yang sangat baik di atas motornya, tetapi pada hari Minggu ia tampak berbeda. Kali ini yang menjadi penyebabnya adalah tubuhnya yang mengalami demam. Quartararo mengaku mengalami demam selama 2 hari, bahkan suhu tubuhnya hampir mencapai 40 derajat pada malam hari. Jadi Quartararo merasa tidak enak badan dan tidak terlalu fokus sebelum start. Quartararo bahkan tidak mengharapkan balapan yang hebat di hari Minggu. Dengan kondisinya ini, Quartararo berharap bisa fit untuk tes hari Selasa. Tim VR46 resmi mengumumkan perekrutan Fabio Di Giannantonio sebagai pengganti Luca Marini untuk tampil di MotoGP 2024. Pengumuman Di Giannantonio sebagai pembalap baru VR46 muncul beberapa jam setelah Honda Racing Corporation mengumumkan perekrutan Luca Marini. Marini yang digantikan Di Giannantonio di VR46 direkrut untuk tampil di Repsol Honda hingga MotoGP 2025. Bagi pihak VR46, Di Gia adalah salah satu pembalap paling menjanjikan di Italia. Targetnya adalah terus berkembang di MotoGP dan menjadi salah satu pembalap papan atas. Adik Valentino Rossi ini sudah lama diisukan gabung Repsol Honda buat MotoGP 2024. Balap di tim satelit Muni VR46 Racing, Luca Marini memang punya niat gabung tim pabrikan. Biarpun gabung Repsol Honda yang performanya lagi drop, Luca Marini bertekad buktikan kemampuannya. Soalnya, jika sukses kembangkan Honda RC213 agar kompetitif lagi, nama Luca Marini bakal sejajar dengan sang kakak. Seperti yang kita tahu, dulu Valentino Rossi datang ke Yamaha di tahun 2004 dengan situasi yang mirip, di mana Valentino Rossi mengembangkan Yamaha YZR-M1 untuk lawan dominasi Honda RC211V. Tentunya jadi misi berat buat Luca Marini karena Honda Racing Corporation dikenal saklek dalam pengembangan motor. Namun belakangan ini HRC mulai terbuka dalam pengembangan motor, termasuk riset rangka bareng Kalex Engineering. Luca Marini juga bakalan tersenyum karena kontraknya dengan HRC lumayan menguntungkan. Dimulai dari gaji lebih besar karena status Repsol Honda sebagai tim pabrikan yang tajir melintir. Pembalap 26 tahun ini juga bisa tenang karena HRC umumkan kontraknya 2 tahun untuk Luca Marini. Kontrak 2 tahun berarti HRC percaya akan masa depan Luca Marini bisa ngebut naik motor Honda. Soalnya banyak pembalap MotoGP lain yang kontraknya cuma tiap 1 tahun. Contohnya Franco Morbidelli yang kontraknya dengan Pramac Ducati cuma sampai akhir tahun 2024. Takaki Nakagami yang disebut pembalap kesayangan Honda juga kontraknya tiap 1 tahun dengan LCR. Lantas mengapa HRC memilih Luca Marini sebagai tandem Joan Mir di Repsol Honda? Dimulai dari performanya yang bagus, di mana Luca Marini sudah podium 2 kali, 2 pole position dan 2 podium sprint race di MotoGP 2023. Luca Marini juga punya pemahaman baik soal setup motor dan punya skill komunikasi yang baik. Alasan serupa juga jadi alasan Johan Zarco yang dikontrak LCR Honda dan HRC, yaitu membantu pengembangan motor. Ketika rekan setimnya Brad Binder melebar, Jack Miller mengambil alih posisi terdepan di Valencia dan tampaknya akan mencetak sejarah sebagai pemenang MotoGP pertama dengan 3 merek motor yang berbeda. Namun hal tersebut berakhir dengan bencana ketika setelah memimpin selama 5 lap, Miller terjatuh di tikungan 10 yang sama dengan Binder. Sementara pembalap Afrika Selatan itu setidaknya bisa bergabung kembali dan kemudian berhasil meraih podium setelah Fabio Di Giannantonio terkena penalti tekanan ban.
Ketika ditanya soal crash-nya, Miller mengungkapkan tak banyak yang bisa dikatakan. Miller bahkan mengaku tidak melakukan banyak hal yang berbeda dibandingkan dengan lap sebelumnya. Namun memang Miller sempat kehilangan grip ban depan, jadi dirinya juga memutuskan untuk santai dan tidak terlalu menekan laju motornya. Namun motornya tetap saja kehilangan grip ban depan. Miller bahkan mengaku belum sempat menekan rem depan, namun motor tetap kehilangan grip depan. Pada Grand Prix Valencia, skuad yang dipimpin Razlan Razali merilis bantahan bahwa tempatnya di grid dalam bahaya karena masalah keuangan. Dalam konferensi pers pada Sabtu kemarin, perwakilan Cryptodata menyebut rumor tersebut sebagai berita palsu dan bersikeras bahwa internal tim baik-baik saja. Mereka mengatakan bahwa tawaran pengambil alihan ditolak 2 pekan yang lalu dan bos tim Razlan Razali yang mengundurkan diri mengklaim bahwa hal itu telah diputuskan lebih dari sebulan yang lalu karena keputusan keuangan yang buruk. RNF juga membantah punya utang kepada para pemasok termasuk Aprilia dan bersikeras bahwa mereka memiliki kontrak hingga 2026. Namun pada Senin, Komite Seleksi MotoGP yang terdiri dari anggota FIM, IRTA, dan Dorna Sports mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk tidak memasukkan tim itu untuk musim 2024. Mereka akan meninjau calon tim independen baru yang menggunakan motor Aprilia untuk bergabung dengan grid MotoGP sebagai gantinya. Alasan Dorna mencoret RNF karena tim itu dianggap melakukan pelanggaran berulang dan pelanggaran terhadap perjanjian partisipasi yang mempengaruhi citra publik MotoGP. Tim dan Aprilia belum mengomentari pernyataan tersebut yang muncul sehari sebelum tes pramusim 2024 pertama di sirkuit Ricardo Tormo. Gresini dan VR46 sama-sama tim satelit Ducati pada musim depan. Persaingan tersebut bakal meningkat seiring kedatangan Marc Marquez. Sebelum Marc Marquez resmi ke Gresini, banyak pihak menilai Marquez akan makin gila jika mengendarai motor Ducati. Marquez dikenal sebagai pembalap yang agresif, namun permasalahan yang ada pada motor Honda membuat penampilan Marquez ikut menurun. Pada satu sisi motor Ducati mengalami peningkatan dan terlihat mudah dikendarai. Hal itu terlihat saat pembalap seperti Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, bahkan hingga adik kandung Marquez, Alex Marquez tampil apik dalam sejumlah balapan. Dikutip dari Motosan, Rossi angkat bicara tentang Marquez yang akan tampil untuk Gresini pada MotoGP 2024. Menurut Rossi, kedatangan Marc Marquez akan sangat menarik untuk dilihat, begitu juga dengan bagaimana Ducati bisa mengelola Marquez. Secara khusus, Rossi memberikan peringatan kepada pembalapnya Marco Bezzecchi bahwa Marc Marquez akan sangat berbahaya di Ducati. Pasalnya saat ini hanya Bezzecchi yang tercatat sebagai pembalap VR46 setelah Luca Marini gabung Honda pada musim depan.